file presentasi saya. Sudah, nanti ini sudah Baik. terlihat. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait pedoman kalibrasi spektrofotometer UV-Vis yang tahun lalu telah disusun oleh teman-teman laboratorium SNS UPR atau laboratorium fotometri radiometri. Di sini kita membahas tentang spektrofotometer sendiri, di mana sudah banyak sekali lab kalibrasi yang sudah mempunyai kemampuan untuk mengkalibrasi spektrofotometer. Jadi kami menganggap diperlukan untuk dibuat panduan terkait kalibrasi spektrofotometer ini, dan juga mungkin karena ada beberapa ketidaksamaan antara satu asesor dengan mungkin lab sendiri juga yang praktek dalam kalibrasi spektrofotometer. Ini seperti yang disampaikan oleh Bu Murni tadi, bahwa panduan ini telah di-issue tahun lalu di website BSN, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di website BSN di layanan SNSku. Di situ ada panduan yang bisa diakses secara bebas oleh teman-teman lab kalibrasi maupun Bapak Ibu asesor di sini. Nah, berikut adalah tampak dari panduannya. Nah, tujuan dari dibuatnya panduan ini seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa untuk sebagai pedoman LK dalam melakukan lab kalibrasi spektrofotometer yang pertama. Yang kedua adalah tadi mengharmonisasikan praktek kalibrasi spektrofotometer yang dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi oleh CAN, baik oleh harmonisasi antara asesornya, kemudian LK-nya sendiri, dan juga sampai dengan ke panteknya, yang dimana kadang-kadang masih timbul ini ya, ketidaksamaan persepsi. Kemudian yang ketiga, itu untuk mempermudah akses informasi mengenai kalibrasi spektrofotometer berdasarkan dokumen acuan ASTM E275 dan ASTM E925. Nah, ini mungkin ada beberapa LK yang kemarin kita juga sempat melakukan survei sebelum menyusun panduan ini. Ada beberapa LK yang memang kesusahan untuk mengakses dokumen acuan terkait kalibrasi spektrofotometer, sehingga di sini kami bersepakat untuk menyusun panduan ini. Kemudian batasan-batasan yang ada dalam dokumen panduan kalibrasi spektro itu, yang pertama, dokumen hanya menjelaskan metode kalibrasi untuk parameter fisis yang tertelusur ke SI, di mana kita tahu bahwa ada parameter kimia juga untuk kalibrasi spektro, tetapi di sini kami hanya membahas parameter fisis saja, ya, parameter fisis yang tertelusur ke Satuan Internasional. Kemudian yang kedua, dokumen panduan hanya bisa digunakan untuk kalibrasi spektrofotometer UV-Vis dengan spektral bandwidth kurang dari 2 nanometer. Jadi untuk spektro dengan spektral bandwidth lebih atau di atas 2 nanometer kurang tepat untuk menggunakan panduan ini. Jadi nanti rencananya kami akan menyusun dokumen yang lain terkait spektro dengan bandwidth di atas 2. Dan kebetulan mungkin sudah tidak banyak ya LK yang menggunakan spektrofotometer yang menggunakan spektral bandwidth di atas 2 nanometer. Biasanya ini spektrofotometer yang sudah agak-agak lama ya versinya, jadi banyak menggunakan spektral bandwidth di atas 2. Biasanya ada yang 5, ada yang 10, tergantung dari spektrumnya.
Kemudian yang ketiga, dalam panduan ini juga tidak menjelaskan batas toleransi unjuk kerja sebuah spektrofotometer. Jadi untuk toleransi kami tidak membahas di sini. Yang terakhir, tidak menjelaskan kalibrasi spektrofotometer yang digunakan dalam analisa pengukuran diffuse transmitan atau diffuse reflectance. Jadi mungkin ada beberapa LK di sini yang menggunakan spektrofotometernya juga untuk pengukuran diffuse transmitan atau diffuse reflectance. Tidak bisa menggunakan panduan ini karena secara metode dan teorinya agak berbeda. Nah, berikut ini adalah batas-batasan yang ada di dalam panduan tersebut. Kemudian kita langsung masuk ke ini, Bapak Ibu, peralatan atau standar yang kita gunakan untuk kalibrasi spektrofotometer. Di sini ada 2 atau 3 ya, 3 parameter, tapi yang wajib untuk spektrofotometer itu ada 2. Yang satu verifikasi, tapi ini juga wajib dilakukan verifikasinya. Yang pertama untuk kalibrasi, kita ada parameter akurasi penunjukan panjang gelombang. Di sini kita menggunakan filter holmium glass, filter didimium glass, atau filter larutan holmium oksida. Ini ketiga-tiganya bisa digunakan secara bersama atau bisa salah satunya, tergantung dari rentang spektrofotometer yang digunakan. Kemudian yang kedua, parameter akurasi fotometrik. Kita menggunakan filter neutral density glass untuk visible region-nya. Kemudian ada metal on quartz untuk UV dan visible region. Jadi untuk glass juga ada sebenarnya neutral density-nya, nanti bisa dicari. Kemudian ini tambahan aja, filter larutan potasium dikromat atau UV untuk UV region-nya. Dan yang ketiga ini adalah verifikasi sesatan cahaya atau stray light. Kita menggunakan filter stray radiant energy. Nah ini di sini untuk stray radiant energy atau stray light ini kita hanya melakukan verifikasi pada sebuah spektrofotometer. Kita tidak masuk dalam parameter kalibrasinya, tapi ini wajib dilakukan sebelum melakukan kalibrasi spektrofotometer. Nah kemudian kita bahas satu persatu untuk filternya. Untuk filter holmium, yang pertama itu ada jenis gelas di sini. Tipikal spektrumnya bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi ada beberapa panjang gelombang. Biasanya untuk filter-filter holmium ini ada yang disertifikat bawaannya, ada yang hanya 8, ada yang 10, ada yang 11. Bahkan kalau yang lebih komplit ada yang sampai 14 titik. Jadi itu tergantung dari si holmiumnya sendiri. Nah ini filter holmium ini dibuat dari larutan perklorik asid holmium yang dikompres dalam larutan perklorik asid tadi. Kemudian yang berikutnya adalah didimium glass. Didimium glass ini ada sekitar kalau nggak salah 14 titik puncak serapan yang bisa dilihat di sini. Nah, untuk holmium tadi, mohon maaf, untuk holmium ini biasanya dari UV sampai dengan visible, tapi visible-nya sampai dengan 630 sekian. Jadi untuk 600 ke atas biasanya tidak tercover oleh holmium. Nah, untuk itu, maka biasanya digunakan satu lagi filter didimium. Nah, di sini didimium ini biasanya dia mengcover sampai dengan sekitar 800-an atau 700-an. Tuh, jadi untuk daerah UV visible dari 250 sampai dengan sekitar 800-an itu bisa menggunakan 2 filter ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada filter holmium oxide liquid atau solution ya. Jadi di sini larutan holmium yang dimasukkan ke dalam sebuah vat vakum tertutup ya. Di sini puncaknya hampir sama dengan holmium glass, tapi dia biasanya lebih tajam daripada holmium glass. Jadi di sini sekitar totalnya itu sekitar 14 titik puncak
yang bisa muncul dari sebuah holmium oxide liquid ini. Jadi biasanya puncak-puncak dari holmium solution ini lebih tajam daripada si holmium glass. Dan namun untuk ketahanannya dari lingkungan dan segala macam, holmium glass yang lebih rigid daripada yang solution. Nah, kemudian untuk akurasi fotometriknya, di sini digunakan filter neutral density glass. Di sini ini contoh saja ya. Kebetulan saya dapat gambarnya dari merek Helma. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam brand yang bisa digunakan, yang memang tipikalnya sama dengan spektra neutral density glass yang pakai untuk kalibrasi akurasi fotometrik. Nah, ini biasanya kalau spektra untuk neutral density ini, spektranya biasanya dia akan stabil dari sekitar 400 sampai dengan 600-an. Jadi dia hanya mungkin ada error sedikit di setiap panjang gelombangnya. Nah, ini contoh spektra dari ND filter untuk beberapa panjang gelombang dari 400 sampai dengan 650 pada slit width 1 nanometer. Dan ini untuk filter metal on quartz juga hampir sama ya. Dia memang untuk ND filter itu kita menggunakan filter yang memang stabil di hampir seluruh panjang gelombang. Kemudian, nah ini untuk verifikasi cahaya sesatan sebuah spektrofotometer, kita menggunakan stray radiant energy filter. Di sini stray light itu biasanya muncul pada batas rentang sebuah spektrofotometer, muncul dari cahaya luar rentang pengukuran atau bandpass-nya, kemudian dan biasanya stray light ini cukup tinggi di daerah UV. Makanya untuk verifikasi ini biasanya di daerah UV ya yang kita cek untuk stray light-nya itu. Dan sebisa mungkin dikarakterisasi untuk pengukuran transmitan maupun absorban. Nah, kenapa kita harus melakukan verifikasi stray light untuk transmitan dan absorban? Jadi kita bisa perhatikan dari grafik ini, pengaruh stray light 0,001% transmitan terhadap absorban itu sebesar ini. Jadi secara teori hukum Bir itu ini adalah grafik linearnya. Nah, saat ada cahaya stray light sebesar 0,001% saja, grafik ini akan langsung berkurang di saat nilai absorbannya mendekati stray light-nya. Jadi kalau stray light 0,01%, transmitan ini absorbannya sekitar 5 ya, 5 absorban. Nah, jadi di saat dia mendekati nominal angka 5, dia akan langsung jatuh. Nah, ini nilainya akan drastis saat dia semakin mendekati nilai absorbannya. Akhirnya dia akan landai. Nah, di sini makanya kenapa stray light itu penting untuk dilakukan verifikasinya sebelum kita melakukan kalibrasi akurasi fotometrik. Nah, ini contoh untuk persentase kesalahannya, persentase kesalahan linear hukum Bir akibat dari adanya stray light sebesar 0,001% atau persen transmitan. Di sini kesalahannya sangat tidak akan signifikan sampai dengan nilai 4 absorban. Ini di sini masih 1% ya. 1% itu biasanya merupakan batas linearitas karena 1% kesalahan meningkat secara drastis dengan peningkatan absorban yang sangat kecil. Jadi dia akan sangat cukup drastis peningkatannya. Nah, ini batasnya 1% ya di sini. Jadi dia sampai dengan 4. Di sini masih absorbannya masih cukup bagus, tapi saat semakin tinggi absorbannya, dia akan semakin
tinggi kesalahannya dan cukup tinggi peningkatannya. Nah, ini contoh dari pengaruh stray light sebesar 0,01% pada sebuah spektrofotometer. Ini di sini saat mulai 4, ini mulai drastis errornya ya, cukup tinggi. Di sini masih sampai dengan 1% di angka 4 absorban. Ini biasanya error ya Pak, peningkatan errornya ini akan signifikan pada saat mendekati saat nilai absorban itu mendekati nilai transmitannya, kebocoran transmitannya. Jadi 0,001% ini kan kalau kita konversi ke absorban kan sekitar 5 absorban. Jadi saat mendekati nilai absorbannya dia akan langsung bocor sekitar semakin drastis ya. Nah ini perlu diketahui bahwa stray light dari setiap instrumen spektrofotometer itu akan berbeda-beda. Nah ini contoh stray light untuk beberapa spektrofotometer ya. Jadi nggak akan sama, makanya setiap spektro itu perlu diverifikasi stray light yang masing-masing. Jadi kita bisa menghitung sampai batas mana kita bisa maksimal melakukan pengukuran absorbannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan sebelum kalibrasi. Kita ada pemeriksaan awal untuk spektrofotometer. Kita ada pemeriksaan secara visual bahwa spektrofotometer berfungsi dengan baik. Itu biasanya dari elektroniknya kita nyalakan, dia nyala dengan baik, kemudian display itu juga tampil dengan bagus, itu kita secara visual. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengecekan nilai stray radian energi. Tadi sebelum kita kalibrasi, kita lakukan verifikasi terhadap nilai radian atau stray light-nya. Kebocoran cahaya yang tidak diinginkan dengan menggunakan filter SRE pada daerah 200 nanometer hingga 450 nanometer. Kemudian, jika diperlukan, bisa dilakukan pengukuran baseline flatness dan noise dari instrumennya. Jadi biasanya kalau spektrofotometernya noise-nya cukup tinggi ya. Tapi biasanya kalau yang spektro yang sekarang ini cukup bagus ya. Nah, kita masuk ke kalibrasi spektrofotometernya, kalibrasi akurasi penunjukan panjang gelombang. Di sini akurasi penunjukan panjang gelombang maksudnya adalah penyimpangan penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Kemudian untuk kalibrasi akurasi fotometri, di sini membandingkan hasil pengukuran nilai acuan absorban atau transmitan baik berupa gelas maupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hatam untuk langkah-langkah kalibrasi spektrofotometer. Jadi di sini saya menyampaikan secara garis besar saja. Jadi nyalakan spektrofotometer kurang lebih 30-60 menit. Nah ini biasanya kenapa lama sekali ya? Untuk memanaskan. Jadi kalau peralatan spektrofotometer itu kan banyak instrumen optik di dalamnya ya. Nah itu dia akan stabil jika kondisinya itu sudah hangat. Biasanya seperti itu. Jadi kita nyalakan cukup, mungkin buat Bapak Ibu cukup lama ya, 30-60 menit. Dan ada beberapa spektrofotometer yang memang dia stabilnya cukup lama ya, butuh waktu pemanasan cukup lama. Itu biasanya yang tadi saya sebutkan, dia biasanya versi yang agak lama itu butuh pemanasannya agak lama, bisa 1 jam. Dan pengalaman kami kita membutuhkan waktu 1 jam untuk spektrofotometer tersebut. Kemudian yang kedua, kita atur rentang scanningnya. Ini untuk yang spektro yang baru-baru kan sekarang sudah metodenya sudah otomatis semua ya. Mungkin ada beberapa yang semi otomatis, tapi kebanyakan mungkin sekarang sudah otomatis. Jadi tinggal atur rentang scanningnya, kemudian tinggal klik jalan gitu. Nah sebelum itu kita atur slit width-nya agar sesuai dengan sertifikat filter standar. Nah
Ini mungkin baru buat teman-teman di LK. Kenapa? Karena selama ini mungkin dari SNSU sendiri, kalau kita mengkalibrasi filter, kami belum menampilkan berapa nominal slit width yang kami gunakan untuk mengkalibrasi filter standar. Nah, mulai tahun ini kami sudah menampilkan, jadi setiap filter itu dikalibrasi pada spektral bandwidth berapa. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk teman-teman di LK, berapa dia harus mengkalibrasi spektrofotometernya menggunakan filter standar yang terkalibrasi ke SNSU. Atau jika memang filter standarnya tidak terkalibrasi di SNSU, biasanya juga itu ada informasi terkait dengan SBW-nya, itu bisa dimasukkan sebagai acuan di situ. Jadi spektral bandwidth yang digunakan di sertifikat berapa, itu digunakan untuk kalibrasi spektro pada spektral bandwidth yang sama. Nah, ini kenapa? Karena spektral bandwidth ini cukup unik ya ininya, error dan ininya. Jadi kita perlu memasukkan koreksi terhadap simpangan nilai yang kita pakai saat mengkalibrasi filter standarnya. Kemudian yang terakhir, ambil data dan ulangi pengukuran minimal 5 kali perulangan. Untuk bisa kita sebenarnya 3 juga bisa, tapi beberapa spektro yang cukup tidak stabil kita bisa melakukan minimal 5 kali ya untuk pengambilan datanya. Kemudian untuk akurasi fotometrik, sama yang pertama kita nyalakan spektrofotometer kurang lebih 30-60 menit. Nah, kemudian untuk pengukuran akurasi fotometrik, di sini lebar spektral slit width yang kita perlukan adalah kita gunakan slit width yang cukup lebar untuk mendapatkan nilai SBW yang lebar. Kenapa? Untuk bisa mendapatkan intensitas yang cukup besar di sini. Nah, ini untuk transmitan dan absorban. Kemudian gunakan filter blank. Nah, ini satu catatan juga buat teman-teman di LK, banyak lab-lab kalibrasi yang mengkalibrasi absorban atau transmitan itu tanpa menggunakan filter blank, atau biasa menggunakan blanknya udara saja. Sebenarnya memang blanknya udara, tapi kita menggunakan filter blank yang sesuai, yang aperture-nya itu sesuai dengan filter neutral density-nya. Kenapa? Karena saat bukaan filter neutral density-nya misalkan sebesar A, tapi blanknya itu kita buka blank tanpa ada filter blank yang bawaannya atau mungkin bawaannya atau yang sama dengan filter aslinya, ini akan tidak sama antara blank dan beam atau cahaya yang jatuh ke permukaan filter dan cahaya yang melewati saat blank itu tidak akan sama. Nah, ini kan pengaruhi hasil pengukuran transmitan atau absorban tersebut. Nah, di sini maka banyak teman-teman LK yang mengirimkan filter standarnya ke SNSU tanpa membawa blanknya. Jadi kami membutuhkan waktu yang agak lama. Kenapa? Karena kami harus membuat blank dulu untuk filter tersebut. Karena setiap filter itu bukaan ininya beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi ada yang kecil, ada yang sempit, ada yang lebih lebar, ada yang mungkin agak pendek. Nah, itu kami harus membuat dulu kalau Bapak Ibu tidak, kalau LK itu tidak mengirimkan filter blanknya. Nah, ini pun berlaku untuk kita kalibrasi spektrofotometer. Jadi filter blank ini harus kita gunakan dan harus sesuai dengan filter ND-nya yang digunakan untuk kalibrasi absorbannya. Itu. Kemudian gunakan paling tidak 2 filter absorban yang mencakup rentang pengukuran. Ini kebutuhan di lab-nya, rentangnya berapa, itu yang harus dicakup dalam filter absorbannya. Kemudian ambil data dan ulangi pengukuran minimal 5 kali perulangan. Kemudian untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran, ini cepat kayaknya ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mungkin sudah katam lah dengan ini, cuman hanya
bagaimana panduan barunya dari SNSU seperti itu. Untuk model matematisnya, akurasi panjang gelombang di sini ada K, koreksi lambdanya atau panjang gelombangnya. Di sini panjang gelombang true-nya, di sini panjang gelombang terukur, di sini ini dari sertifikat ya. Nah ini kemudian ketidakpastian dari sertifikatnya, ini ketidakpastian dari yang ditimbulkan dari instrumennya, ini ketidakpastian yang ditimbulkan dari drift filternya atau standarnya. Nah, untuk ketidakpastian yang timbul dari instrumennya, di sini terdiri dari ketidakpastian repeatnya, perulangan, dan ketidakpastian dari resolusi si spektrofotometernya. Nah, ini mungkin nanti bisa lebih detail di diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ketidakpastian pengukuran akurasi fotometriknya sama ya. Untuk koreksi absorbannya, di sini absorban dari sertifikatnya, dan ini absorban terukur. Di sini ada ketidakpastian dari sertifikat standarnya. Kemudian ini ketidakpastian dari instrumennya, si spektrofotometernya tadi terdiri dari repeat dan resolusi spektronya. Kemudian ada ketidakpastian dari drift atau long term stability-nya si filter atau si standarnya. Nah, itu tadi semua Bapak Ibu. Di sini dokumen acuan yang kita gunakan ada STM E27508-2013, kemudian STM E92509-2014. Nah, di sini untuk evaluasi ketidakpastiannya ya. Sepertinya itu saja yang harus saya sampaikan. Mungkin bisa lebih detail nanti di diskusi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bu Murni. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Bu Nini atas paparannya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu ya, silahkan jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, masukan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan, nanti izin Bu Nini bisa langsung menjawab saja ya. Iya boleh. Oke, baik, silahkan Bapak Ibu. Oke, Mbak. Silakan Pak Ipe. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nini, saya mau nanya ini, terkait dengan pedoman yang baru ini. Ya, kalau ini nanti sudah diberlakukan, ini apakah metode ini harus wajib dianut gitu oleh LPK? Itu satu ya. Terus yang kedua, karena gini, selama ini yang biasa kita bahas di Pantek,